Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama menyimak isi Injil pada hari ini. Pertama adalah firman dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini berhubungan selalu dengan terang. Kerajaan Allah itu berlawanan dengan kegelapan, berlawanan dengan dosa, berlawanan dengan ketakadilan, berlawanan dengan kelaliman, berlawanan dengan pelbagai macam hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi Yesus berdiri pada posisi terang dan dia mewartakan kerajaan Allah. Pada hari ini Yesus yang sama bicara tentang garam dunia, terang dunia. Dia bicara kepada murid-muridnya, berarti dia bicara juga kepada kita karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Nah, jikalau Yesus bicara tentang kerajaan terang, maka dunia berdiri sebagai antitesa. Dunia di dalam kitab suci selalu punya arti yang tidak begitu bagus. Dunia selalu berhubungan dengan penolakan. Dunia menolak terang. Dunia selalu berhubungan dengan tidak mau menerima yang terang datang ke dalam kegelapan. Tetapi dunia tidak mau mengenal terang itu. Dunia selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Di dalam Injil, dunia selalu berdiri sebagai lawan dari Allah. Haluan dari dunia selalu berbeda dengan haluan dari kerajaan Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, di dalam dunia seperti itu,
dunia yang suka akan kegelapan, dunia yang berdiri sebagai lawan kerajaan Allah, dunia yang berdiri sebagai haluan yang berbeda dari haluan kerajaan Allah. Di dalam dunia seperti begitu, Tuhan minta kepada kita supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Nah, pertanyaan kita, apa artinya menjadi garam dan menjadi terang? Di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, Paulus itu bicara bahwa kami ini adalah utusan-utusan surga, utusan-utusan Kristus. Berarti apa? Kita adalah duta dari surga. Nah, seorang duta, kalau kita lihat duta-duta di masyarakat kita, seorang duta itu dia hadir di negara asing untuk memperkenalkan negaranya. Nah, kita ini adalah duta-duta surga, duta-duta Kristus. Di dalam surat Filipi, Paulus bicara bahwa kami ini punya dua warga negara. Satu, warga negara bumi, karena kami adalah penduduk bumi. Tetapi warga negara kedua adalah kita warga negara surga. Nah, kita sebagai orang beriman harus memperkenalkan surga itu kepada dunia yang gelap, dunia yang selalu berdiri menolak yang terang. Sebagai utusan-utusan surga, utusan-utusan Kristus, kita mesti memperkenalkan kerajaan Allah kepada dunia. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan itu? Kita memperkenalkan itu dengan cara melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik. Karena kerajaan Allah itu adalah yang baik-baik saja. Tidak ada yang jahat di sana. Tidak ada yang gelap di sana. Maka kita sebagai utusan dari kerajaan itu, ya kita mesti memperkenalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terang. Pertanyaan kita lagi, di manakah hal-hal yang terang itu? Atau hal-hal yang baik itu seperti apa? Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengatakan dengan amat sederhana. Apa artinya memperkenalkan yang baik kepada dunia? Apa artinya memperkenalkan terang kepada dunia? Nabi Yesaya mengatakan 3 hal sekurang-kurangnya dari bacaan pertama. Ketika kamu memberi roti kepada yang lapar. Ini. Beri roti kepada yang lapar. Roti yang kita beli-beli hari-hari. Nasi yang kita makan hari-hari. Beri itu kepada yang lapar. Di mana orang lapar itu? Ya mungkin tetanggamu. Orang yang kamu jumpa di jalan. Orang yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin dia tidak punya makanan. Nah, pada waktu kita berbagi dengan orang lain. Itulah kita memperkenalkan surga kepada dunia. Yesaya mengatakan lagi. Kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak punya pakaian. Orang telanjang. Beri dialah pakaian. Jangan kamu tertawain dia. Tetapi panggil dia ini pakaian. Kamu tutuplah ketelanjanganmu. Nah, dengan cara seperti begitu, kita memperkenalkan surga kepada dunia. Lagi, Yesaya mengatakan contoh yang ketiga. Kalau kamu melihat orang miskin yang tidak punya rumah, orang asing yang tidak punya rumah, bawalah dia ke rumahmu. Beri dia sedikit air, beri dia sedikit makanan. Nah, dengan cara seperti begitu, kita memperkenalkan surga kepada dunia. Artinya, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sama dengan menjadi terang. Santo Paulus dalam surat Roma, bab 12 ayat 21 kira-kira, dia mengatakan begini, kalahkan yang jahat. Jangan melakukan yang jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dengan menjadi terang, itu artinya kita tidak boleh hanyut dengan kegelapan. Kita kan hidup di dunia ini. Dunia itu selalu gelap-gelap itu. Dunia itu begitu sudah.
Injil memandang dunia itu tidak ada terangnya. Dia melakukan hal-hal yang gelap. Nah, karena kita berada di dalam dunia ini, takutnya Tuhan Yesus itu kita terseret oleh arusnya. Kita hanyut oleh arus dunia itu. Kita yang sudah hidup di dalam terang, diri kita sudah menjadi terang. Pada waktu kita dibaptis menjadi pengikut Yesus, pada waktu itu kita menjadi terang, malah kita terseret dan hanyut karena kita tidak kuat bertahan di dalam terang itu. Nah, menurut Santo Paulus, jangan kejahatan mengalahkan kita, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, cara Tuhan memperlakukan dunia yang negatif itu hanya ada dua cara. Cara pertama adalah cara surga, yaitu dia melimpahkan kasih karunia-Nya dan dia melimpahkan kerahimannya kepada kita. Itu cara pertama. Cara kedua adalah cara neraka. Artinya dia melimpahkan hukuman, dia melimpahkan murkanya atas kita. Ibu bapak, dalam gereja kita percaya akan ada jalan tengah, itu api penyucian. Artinya orang yang sudah banyak berbuat baik tetapi ada sedikit noda-nodanya. Ya, dia akan tinggal di situ. Tetapi mari kita hapus sementara itu api penyucian. Yang ada hanyalah surga dan hanyalah neraka. Itu cara Tuhan memperlakukan dunia ini. Jadi semakin kita menjadi garam dan terang, artinya semakin kita melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik, kasih karunia Allah dan kebaikan Tuhan, kerahiman Allah akan banyak mengalir di dalam dunia ini. Tetapi semakin kita hanyut, kita melakukan hal-hal yang gelap, kita terlibat di dalam dosa, kita jatuh dan hanyut di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela, pada saat itu kita membuka lebar-lebar ruang bagi Tuhan untuk menjalankan hukuman dan murkanya atas dunia. Berarti ibu bapak saudara-saudari, perintah Tuhan pada hari ini, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Itu artinya Tuhan memberitahu kepada kita masa depan dunia ini tergantung kepada ibu bapak dan saya. Kalau kita jadi garam dan jadi terang, masa depan dunia kita terang. Tetapi jika kita tidak menjadi garam lagi, atau kita sudah menjadi orang yang tawar, tadi dia katakan dalam Injil, kalau garam sudah menjadi tawar, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita tidak lagi berfungsi sebagai garam dan terang, kita berfungsi sebagai orang beriman yang tawar hati. Kita berfungsi sebagai orang beriman yang hidup di dalam kegelapan. Pada saat itulah kita juga menentukan nasib dunia. Mari kita meneruskan misa kudus ini. Kita mohon kepada Allah Roh Kudus menuntun kita dengan nasihat-nasihat ilahinya. Dan memberi kita juga kemampuan untuk mendengarkan nasihat-nasihat Roh Kudus itu. Supaya kita sungguh menjadi garam dan terang dengan melipat gandakan perbuatan-perbuatan baik. Amin.